You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak David yang memberikan pengantar bagi kita. Dan juga terima kasih ada Pak Pendeta Yoel, Pak Pendeta Palute, Ibu Pendeta Kartini, dan juga orang tua kami semua di sini. Ada Pak Jonathan Parapak dan Ibu Ann. Thank you untuk kesempatan bisa share malam hari ini. Saya akan coba bagikan 3 bagian malam hari ini untuk kita akan ikuti sama-sama. Saya terbiasa bicara juga kepada anak muda, sehingga saya ingin juga bukan hanya sampai di konsep, tetapi mari kita coba melihat beberapa implikasi dari apa yang menjadi tema kita hari ini. Saya siapkan satu presentasi untuk kita ikuti, dan saya akan membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, saya akan bicara tentang agnostik secara umum, dan nanti kita bisa melihat beberapa hal yang membedakan agnostik dan yang lain, seperti yang menjadi pengantar daripada David tadi. Yang kedua, nanti kita akan melihat sedikit bagian ya firman Tuhan menerangi perjalanan kita berteologi, karena saya pikir tantangan kita bukan hanya agnostik. Agnostik salah satu tentunya. Dan terakhir kita akan coba sedikit refleksi apa yang kira-kira penting sebagai respon dari gereja, khususnya dalam pelayanan kaum muda. Sehingga saya harap pemahaman ini menolong kita bukan hanya pulang dapat pemahaman, tapi kemudian itu ada di awan-awan ya, kita mendaratkannya dalam konteks pelayanan kita. Nah, baik, saya akan mulai dengan mengajak kita melihat ya, kalau bicara agnostik, maka pertanyaannya begini, ada nggak sih di Indonesia ya? Bahkan mungkin kalau lebih spesifik lagi, ada nggak ya di Gereja Toraja? Nah, karena konsep seperti ini, khususnya di negara yang sangat bertuhan seperti Indonesia, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, orang di dalam KTP-nya ada kolom agama. Jadi rasanya tidak mungkin ya, kesannya tidak mungkin orang menulis di situ ateis, agnostik. Nah, ada 6 agama resmi kepercayaan yang diakui di Indonesia. Sehingga pertanyaan yang pertama yang saya ajak kita pikirkan, agnostik itu apa? Ada nggak ya di Indonesia? Ada nggak di sekitar kita? Nah, di dalam perkembangan kemajuan masyarakat yang sekarang ini makin terhubung satu sama lain, ternyata ada paham seperti ini yang mungkin banyak mulanya ada di negara-negara barat. Itu juga menjadi paham yang dialami atau mungkin mulai diyakini untuk orang-orang yang punya akses dengan banyak informasi dan segalanya. Nah, karena itu tidak ada data resmi. Susah sekali. Saya coba cari data-data bagaimana ya tentang agnostik di Indonesia ini, karena tentunya ini sangat berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga banyak orang yang belum terang-terangan mungkin menyatakan diri sebagai agnostik, tetapi juga sudah mulai ada. Dan itu ada di YouTube. Kalau kita lihat, YouTube sekarang sangat bebas, orang bisa bicara apa saja. Dan beberapa tahun yang lalu ada data yang dikeluarkan, dan ini diangkat di beberapa media. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa lihat datanya. Saya coba angkat sedikit infografisnya, baik di Tirto ID ya, maupun juga di suara.com. Dan ini datanya mau mengatakan begini, ternyata di Indonesia, negara yang bertuhan ini, ada data yang, jadi mereka punya web. Lalu kemudian orang yang mendaftarkan diri mengaku mereka ateis, itu katanya datanya kurang lebih 1.757 orang. Dan tentunya di Indonesia, pastinya mereka mungkin sudah punya agama, tetapi dalam arti apa yang mereka katakan sebagai agama mereka itu supaya ada tertulis saja di KTP mereka. Tetapi pemahaman mereka terkait dengan ateis, agnostik itu menjadi pilihan dari keyakinan mereka.
Dan data ini waktu saya baca cukup menarik ya, karena misalnya dikatakan begini ya, ateis itu dari yang disurvei itu ya, ada sekitar 36,9%. Agnostik, nah ini beda, agnostik dan ateis kan dibedakan ya, sekitar 20,3%. Dan datanya ini ada sedikit beda, tetapi yang menarik adalah lulusan universitas atau mahasiswa banyak yang dikategorikan menganut. Jadi orang-orang yang menganut ateis dan agnostik ini, kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak lanjutkan data ini karena memang jujur sekali sulit mendapatkan data tentang ketidakberagamaan di negara yang mengaku beragama ini atau sangat beragama ini. Nah, jadi di sisi lain, kalau kita bilang ada nggak di sekitar kita, kita harus waspada, ini ada. Dan mungkin juga ya, saya boleh katakan kalimat ini walaupun saya tidak memastikan ya, tetapi mungkin juga ini ada di dalam gereja. Ada di tengah-tengah orang-orang muda kita yang terekspos begitu cepat dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan media informasi. Nah, di satu sisi, jadi memang data-data ini satu sisi kayak menakutkan. Aduh, sudah mulai ada dekat dengan kita. Tapi sisi yang lain, ternyata waktu dilihat indeks religiusitas, menarik juga Bapak Ibu sekalian. Salah satu data tentang generasi Z di Indonesia ternyata masih menganggap agama itu paling penting. Wah, kita tuh nomor satu gitu ya. 93% generasi Z waktu disurvei menganggap agama paling penting. Jadi saya cuma ingin membuka dengan data ini, membuat kita sadar bahwa agnostik ataupun ateis ada dekat dengan kita, tetapi kita tetap punya harapan Bapak Ibu ya. Jangan kemudian nanti kita selesai ini ketakutan. Karena survei yang lain mengatakan bahwa generasi Z masih menganggap agama paling penting. Nah, tetapi karena itu bagaimana perlu kita meresponi ini supaya kita tidak terlena, rasanya masih ada kok anak-anak yang datang remaja kita, masih ada kok orang tua antar anaknya sekolah minggu, PPGT kita masih jalan kok, aman. Apalagi surveinya bilang agama 93% menganggap penting. Tetapi jangan-jangan secara praktis orang-orang muda kita sudah mulai pudar imannya. Dan disitulah saya pikir kita perlu berespon. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data ini saya mau masuk lebih jauh tentang agnostik sendiri. Apa sebenarnya paham agnostisisme ini? Sebagai sebuah isme itu berarti pandangan besar. Agnosticism merupakan pandangan yang menganggap keberadaan Allah itu tidak mungkin diketahui atau dibuktikan. Jadi, dari katanya sendiri, seperti yang dijelaskan Pak David tadi, kata A berarti meniadakan atau tanpa, sebenarnya gnostik itu sendiri berarti pengetahuan. Jadi, orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu susah kita buktikan keberadaannya. Ya, mungkin bisa, mungkin tidak. Sehingga agnostik ini pada dasarnya berarti tanpa pengetahuan. Nah, saya kasih bedanya. Kadang-kadang kalau kita dikasih bedanya, kita bisa sedikit melihat, oh ini toh agnostik ya. Nah, di dalam pemahaman isme, maka kalau kita bicara ateis, bedanya apa sama agnostik? Mari kita lihat begini. Kalau ateisme itu mendefinisikan secara luas bahwa kepercayaan adanya Tuhan ataupun dewa itu tidak nyata. Jadi makanya mereka menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi teis berarti dia bertuhan, ateis dia tidak percaya Tuhan-Tuhanan. Mau Tuhannya yang model apa, mau dewa-dewa, mereka mengatakan tidak. Ateis menolak percaya kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, agnostik ini sedikit berbeda. Karena ada pengaruh gnostiknya, pengaruh pengetahuannya. Sehingga poin mereka adalah begini. Agnostik itu orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan itu kita nggak bisa tahu. Ya sudah, karena kita nggak bisa tahu, ya sudah, kita nggak usah beragama dan juga jangan jadi ateis. Karena kita juga nggak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Wah, ini orang yang paling aman rasanya ya. Sekarang ini menjadi agnostik rasanya tuh paling aman. Karena kalau ateis langsung bilang, there is no God. Tidak ada yang hal-hal seperti itu tidak masuk akal. Tapi agnostik bilang gini, kalau tahu-tahu nanti ada gimana? Kalau dia nggak ada,
Kalau dia ada, aduh susah dibuktikan. Ya sudah, kita main aman. I don't know. Ya. Kalau yang satu langsung bilang there is no God, agnostik bilang I don't know. Kalaupun ada atau tidak ada, sama-sama susah dibuktikan. Coba sekarang kita buktikan Allah ada menurut agnostik. Aduh susah dibuktikan. Tapi kalau mau jadi ateis, coba buktikan Allah tidak ada. Susah juga. Karena itu agnostik mengatakan ya sudah. Karena sulit kita tahu keberadaannya, maka ini jadi pilihan mereka. Jadi, ini kalau pakai bahasa kita ya, bahasa anak muda ya. Agnostik bedanya sama ateis. Kalau ateis itu langsung bilang tidak ada Tuhan. Agnostik bilang, mau ada Tuhan kek, nggak ada Tuhan kek, nggak ada urusan sama saya. Bapak Ibu bisa lihat ketegangan ini? Karena itu secara menarik kalau perhatikan perkembangan. Memang ini banyak perkembangan di barat. Ada orang-orang yang nggak mau jadi ateis, tapi juga nggak mau jadi teis. Maka mereka memilih jalan tengahnya agnostik. Sehingga di dalam, kalau kita taruh dalam garis linier, diagram garis ini, maka agnostik ini di tengah. Somewhere in between lah. Jadi, kesannya main aman, ya. Dan kenapa ini jadi menarik? Karena menurut data, ya ini sekali lagi kita bicara data. Nah, memang sekali lagi saya tidak dapat data Indonesia karena sulit ya. Kita sulit begitu keluarin data seperti itu pasti Kementerian Agama akan berespon begitu ya. Tetapi data yang ada di luar di mana masyarakatnya lebih bebas. Salah satu menyoroti orang muda, generasi muda. Karena itu satu slide atau satu gambar yang saya dapat, millennials are losing their religion. Khususnya para milenial ya, orang-orang yang lahir ya dalam tahun tertentu. Ya kira-kira sekarang anak-anak pemuda kita begitu ya, dewasa muda. Kalau nanti bicara generasi Z itu lebih muda lagi. Nanti sekarang generasi Z, nanti ada lagi generasi Alpha yang muncul. Itu sekarang anak-anak sekolah minggu kita. Maka di luar negeri, di Amerika khususnya, agnostik itu makin banyak mengalahkan ateis. Karena ateis itu kan kayak melawan apa yang dia juga nggak bisa buktikan bahwa Allah tuh nggak ada. Maka agnostik jadi semacam pilihan buat anak-anak muda yang males daripada beragama. Takutnya nggak suka, lalu kemudian bilang Tuhan nggak ada, nggak bisa buktiin juga. Ya udah agnostik aja, main aman. Dan kenapa ini terjadi? Nah, kita perlu lihat ya, kalau kita tanya, kenapa sih generasi yang muda ini kok sampai seperti itu? Studi-studi yang ada, khususnya di luar negeri, itu menyoroti banyak kaum muda yang mental dari gereja. Entah kemudian sesudah dia keluar dari gereja, dia jadi ateis. Tetapi ternyata meningkat yang jadi agnostik. Karena agnostik ini begini. Beberapa ciri agnostik ada yang tidak tertutup dengan kerohanian. Sehingga mereka bilang begini, saya tidak beragama. I am agnostic, but I am spiritual. Tapi saya spiritual. Jadi mereka tidak merasa perlu mengidentifikasi diri mereka dengan salah satu agama. Tetapi mereka tidak mau kalau mereka dibilang tidak memiliki sebuah kerohanian. Nah, nanti kerohaniannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Karena ketika dia menolak Tuhan, makanya ada yang bilang sebenarnya agnostik itu ateis intelektual. Ateis tapi pakai otak. Tapi karena dia pakai otak, dia juga bilang susah dibuktikan. Maka dia pilih jalan tengah. Ya, tetapi entah dia ateis atau agnostik, sebenarnya kedua-duanya pada saat yang sama menolak Allah. Dan waktu bicara menolak Allah, maka sebenarnya manusia pasti punya Allah lain. Tuhan itu sudah tahu ya, manusia ini akan selalu menyembah. Kita itu didesain Tuhan pasti menyembah. Kita tuh makhluk yang tidak ada pilihan tidak menyembah. Pilihan kita cuma menyembah Allah yang benar atau menyembah bukan Allah yang benar. Karena itu, perintah pertama Tuhan kasih ke Israel, jangan ada padamu Allah lain. Karena Tuhan tahu kalau engkau tidak sedang mentuhankan aku, engkau pasti sedang mentuhankan yang lain. Itu desain yang built-in. Kita itu dicipta dengan satu posture, satu sikap menyembah.
Sehingga kalau nggak lagi menyembah Allah, pasti menyembah yang bukan Allah. Itulah berhala. Dan berhala itu bisa apa? Bisa macam-macam, termasuk diri kita. Kita jadikan Allah. Makanya ada diskusi menarik. Siapa Allahnya agnostik? Kalau agnostik bilang kami bukan ateis. Lalu kemudian mereka agnostik. Tapi kan pertanyaannya, lalu siapa yang mereka sembah? Ya diri mereka sendiri. Karena pada dasarnya manusia yang tidak menyembah Allah pasti sedang menyembah sesuatu yang lain. Nah, banyak diskusi, banyak artikel Bapak Ibu nanti bisa baca kalau tertarik menanyakan, lalu bagaimana? Kenapa orang-orang ini sampai jadi agnostik? Nah, banyak sekali penjelasan. Baik penjelasan yang melihat faktor eksternal dan juga faktor internal. Tetapi memang yang menarik adalah ini merongrong gereja. Karena survei-survei yang dilakukan ternyata merongrong gereja, bahwa orang-orang yang tadinya bergereja kemudian keluar dari gereja dan menjadi ateis ataupun agnostik. Nah, di sisi lain, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, kalau Bapak Ibu memperhatikan juga ternyata cendekiawan atau dari golongan orang-orang Muslim juga, mereka menakutkan terjadi peningkatan agnostisism pada generasi muda mereka. Jadi bukan hanya kekristenan. Nah, kenapa? Nah, saya nggak di detail ya, makin dalam satu demi satu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, salah satu alasan yang paling sering muncul dalam bacaan adalah kekecewaan terhadap bentuk agama formal. Kenapa? Dia lihat tuh beragama, katanya beragama, tapi munafik. Maka orang muda ini, mungkin maaf ya, beberapa survei di Amerika dan juga dilakukan di Indonesia terhadap orang muda di Indonesia dilakukan oleh BRC ya, Bilangan Research Center. Bapak Ibu bisa akses beberapa datanya. Mereka bilang begini, orang muda itu mulai malas sama kekristenan gara-gara apa? Gara-gara melihat kekristenan orang yang beragama kok munafik. Terus yang menariknya begini, siapa yang dia lihat? Ya ampun, ternyata yang dilihat adalah orang tuanya di rumah. Majelis sih majelis, tapi ternyata di rumah masih pukul istri. Bisa gitu ya. Sehingga anak yang melihat berpikir, inikah agama? Jadi agama-agama yang formal, ritualistik, kita harus datang ke gereja, sehingga itu kemudian mereka lihat, ini apa ini? Munafik ini. Lalu kemudian melihat kalau jadi orang Kristen mudah sekali menghakimi, gampang menghakimi, sehingga merasa, nah kenapa saya bukan tulis agama Kristen? Karena ternyata semua agama ya, semua agama-agama yang formal seperti Muslim, Islam, kemudian Kristen, Hinduisme, itu kan semua punya cara-cara pandang yang menarik. Itu terjadi mudah menghakimi. Coba misalnya, lihat gereja menghadapi orang LGBT. Langsung menghakimi, neraka kau. Jadi, itu buat orang muda yang sangat toleran. Ini generasi yang toleran. Itu sulit sekali menerima. Lalu kekerasan atas nama agama. Ya ampun, kita lihat ya, yang satu menyerang yang lain, membakar rumah ibadah satu sama lain. Sehingga anak muda merasa, inikah agama yang ditawarkan? Ngapain beragama? Tapi mau jadi ateis juga nggak cukup nyali dia. Kalau bilang ateis nanti ribet lagi. Ya udahlah, aku agnostik aja lah. Dan agnostik tapi tetap merasa bisa spiritual. Nah, itu beberapa kecenderungan yang muncul dalam konteks yang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa kasih banyak alasan, tetapi saya coba highlight alasan yang bagi saya cukup banyak muncul dalam survei. Salah satu survei, sekali lagi karena tidak ketemu di Indonesia, ini survei yang ada di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi, ya pelan-pelan ninggalin gereja, mulai tidak percaya firman Tuhan, lalu kemudian tidak suka dengan pengajaran Kristen tentang aborsi. Masa nggak boleh aborsi? Daripada nanti kita besarkan anak ini nggak bisa kita tanggung jawab, harusnya gereja menyetujui aborsi. Nah, itu di luar negeri muncul tuh. Bagaimana melihat orang Kristen terlalu menghakimi apa-apa Alkitab. Jadi rasanya tidak membawa mereka melihat
satu kebebasan. Nah, memang intinya dosa sama Bapak Ibu ya. Baik ateis, agnostik, ini kan kita semua manusia berdosa. Intinya apa? Tidak mau diatur. Dosa itu bicara akulah segala-galanya, bukan Tuhan. Jadi nggak mau pakai aturan Tuhan, nggak mau pakai firman Tuhan. Dan itu makin banyak muncul di dalam kehidupan berjemaat, sadar atau tidak. Mungkin mereka tetap bergereja, tetapi kalau kita tanya lebih dalam, ada yang nggak percaya dengan apa yang disampaikan di firman Tuhan ya. Makanya kita sebagai gereja, saya pikir nanti kalau kita bicara respon, kita harus menyadari ini sesuatu yang perlu kita sikapi. Ya, jangan merasa aman-aman saja, apalagi Bapak Ibu ya, seperti gereja saya juga ya, kita ini gereja-gereja tanda kutip ya, suku, merasa ya pasti masih ada lah yang datang ya. Kita bikin gereja, nggak bikin gereja, bikin pembinaan, nggak bikin pembinaan, pasti ada yang datang. Orang Toraja kan terus tambah, nanti datang ke Jakarta, datang kemana, buka cabang. Tetapi jangan-jangan kalau kita tidak waspada, kita kehilangan jemaat yang beriman. Saya nggak bilang kehilangan jemaatnya, tetap masuk gereja. Tetapi jangan-jangan dalam hidup sehari-harinya, siapa Yesus yang bangkit itu dia tidak kenal. Dia tidak alami kuasanya. Jadi kalau buat Indonesia, yang masih saya lihat tinggi religiusitasnya, saya agak tidak takut dengan agnostik yang keluar dari gerejanya. Tapi saya agak takut dengan yang masih di dalam gereja, tetapi sebenarnya secara praktis agnostik. Ya, pendeta mau bilang apa, terserahlah, ya sudahlah. Yang penting saya datang gereja, dengar firman kan nggak mesti setuju. Apalagi orang sekarang gitu ya, nggak mesti setuju kan, kita bebas kan. Wah, dan akhirnya kalau kita lihat orang muda yang paling terdampak. Nah, sekali lagi ini survei di luar negeri, tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, saya bisa tinggalkan slide-nya. Kenapa orang muda meninggalkan gereja? Bayangkan mereka dibombardir dengan begitu banyak informasi melalui media, melalui segala macam, dan mereka harus menjawab tantangan itu di saat mereka juga dituntut bergereja. Tapi, nah ini salah satu yang menarik ya, mereka nggak ngerasa bahwa kekristenan itu relevan dengan dunia. Apa yang dibicarakan di dalam gereja, saya pakai istilah gereja dalam arti di komunitas orang percaya, tidak menjawab apa yang dia sebagai orang muda ditanya di masyarakat. Misalnya dia punya teman yang LGBT. Lalu bagaimana? Dia nggak tahu bagaimana bersikapnya. Kadang-kadang mungkin dia kompromi aja, ya sudah, nggak apa-apa lah. Yang penting kasih sayang laki sama laki, nggak masalah. Yang penting kasih sayang. Dia tetap ke gereja dan dia juga tidak pernah mendengar di gereja membahas tentang hal itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa melihat kayak dua kotak terpisah. Ini kotak spiritualitas saya yang ke gereja, tapi ya gereja tidak membahas isu-isu yang dia ditanya di dalam dunia. Nah, disinilah kemudian orang muda yang banjir informasi ini. Banyak yang bingung. Nah, jadi Bapak Ibu saya berhenti di sini untuk menggambarkan bahwa bagaimana agnostik ini, baik secara konsep, secara praktis, bagaimana sadar atau tidak, ini ada di sekitar kita dan bisa menggerogoti kita. Bagaimana dengan anak-anak muda kita? Mereka bertanya, dan apakah kita menjawab pertanyaan mereka ya? Karena mereka mungkin bertanya banyak hal ya. Bapak Ibu sekarang sudah mulai yang punya anak remaja atau anak-anak ini udah mulai bingung gitu ya. Anak saya bilang gini ya, saya banyak layani, kemudian ketemu orang tuanya. Iya, anak saya bilang gini. Wih, teman saya mah, dia udah ngaku loh dia LGBT. Nah, saya nih sebagai orang tua Kristen mesti gimana Kak Alex? Saya bilang, nah itulah ya, kita tidak dibekali, tidak disiapkan. Gereja seolah-olah ada di dalam zona nyamannya dan kemudian tidak melihat keterkaitan dengan dunia dan meresponi dunia. Nah, karena itu sebagai refleksi firman Tuhan secara cepat, saya ingin ajak kita lihat satu bagian di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita baca dulu ayat 1-5, atau mungkin enggak saya baca detail, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan nanti dilanjutkan ayat 10-17. Nah, saya coba gambarkan. Di dalam bagian ini, Paulus sedang memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Bapak Ibu, Timotius ada di mana? Di gereja Efesus. Menggembalakan gereja Efesus. Efesus itu kota metropolitan zaman itu. Percampuran budaya begitu banyak.
Dan kalau lihat konteks surat 2 Timotius, ada konteks ajaran sesat. Ajaran sesatnya kemungkinan yang seperti disampaikan tadi Pak David adalah gnostik awal. Karena gnostik yang kita kenal itu baru terjadi secara penuh dalam bentuk yang seperti gnostik yang dikenal di buku-buku itu kira-kira abad kedua. Makanya para penafsir Alkitab mengatakan baik Paulus maupun Yohanes di abad awal itu menghadapi gnostik dalam bentuk yang paling awal. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini ada ajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengarkan nasihat Paulus buat Timotius. Menarik sekali, Paulus menggambarkan kondisi zaman. Jadi Paulus kasih tahu kondisi zaman ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, bagi saya ini cara mengajar yang menarik ya. Ini mungkin bisa kita lakukan juga ya, termasuk melalui seminar, webinar teologi seperti ini. Kita dikasih tahu nih, ini kondisi zaman. Dan menarik sekali, Paulus menggunakan istilah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, sebagai pengetahuan buat kita, di Alkitab ada dua istilah. Hari terakhir, last day, dan hari-hari terakhir, last days. Satunya singular, satunya plural. Kalau Alkitab bicara last day, itu berarti, ya kalau bahasa awam kita, kiamatnya ya. Kalau hari terakhir itu kiamatnya. Tetapi kalau Alkitab bicara hari-hari terakhir, ternyata itu menunjukkan masa dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Itulah yang disebut the last days. Kalau Alkitab pakai istilah hari-hari terakhir, berarti hari dari Yesus datang pertama kali, sebuah periode sampai dia datang kedua kali. Nah, karena itu, perhatikan, ayat-ayat ini bukan bicara nubuat. Karena nubuat itu belum terjadi. Tetapi waktu Paulus ingatkan kepada Timotius, Timotius ingatlah pada hari-hari terakhir. Paulus hidupnya di mana? Di hari-hari terakhir. Timotius yang disurati, hidupnya di mana? Di hari-hari terakhir. Kita sekarang juga ada sama di hari-hari terakhir. Periode antara Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Jadi kita semua ini sedang ada di dalam the last days. Karena itu, waktu membaca bagian ini bukan nubuat yang akan terjadi nanti, tetapi sesuatu yang sudah terjadi di zaman Paulus, terjadi juga di zaman Timotius, bahkan terjadi sampai hari ini di zaman kita. Apa yang sukar? Kata Paulus. Yang sukar itu manusianya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang sukar itu manusianya. Perhatikan, Paulus memberikan 19 ciri manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, terus gitu ya. Nah, saya sedikit mau garis bawahi istilah paling bawah sebelah kiri. Tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Memang ayat ini atau kata yang dipakai tidak secara langsung bicara tentang agnostik. Tetapi saya pikir ini juga bisa menolong kita melihat bahwa memang dikatakan bahwa di hari-hari terakhir ini, manusia akan seperti ini gayanya ya. Makanya kalau kita rajin baca Alkitab, kita nggak kaget ya lihat sesuatu. Agnostik, ateis, nanti ada lagi namanya apateis. Aduh, banyak banget begitu ya. Jangan heran Bapak Ibu ya, kalau baca Alkitab udah nggak kaget, nggak jantungan kita. Karena Alkitab sudah bilang, ini ciri manusia akhir zaman. Karena itu kalau kita lihat istilah tidak mempedulikan agama yang muncul tadi, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai membenci hal-hal rohani. Firman Allah yang hidup pakai istilah tidak menghormati hal-hal suci. Terjemahan bahasa Inggris semuanya atau rata-rata menggunakan istilah unholy.
Nah, terjemahan yang lebih menolong memakna, pakai istilah allergic to God. Orang tuh alergi, aduh Tuhan, aduh kayaknya nggak suka hal-hal rohani, hal suci, atau bahasa Yunaninya anosios ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengesampingkan Allah untuk hidup sesuai dengan yang mereka mau. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, gambaran kehidupan seperti ini dengan berbagai bentuk menurut saya setelah baca ayat ini akan makin muncul. Makanya kita harus hati-hati. Bukan hanya sama agnostik, sama yang mungkin akan muncul lagi pakai nama apapun dia. Mari kita lihat, ini ciri-cirinya. Cuma pakai baju baru aja dia ya. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau lihat di gambarannya, manusia akan, nah ayat ini, kalau kita lihat terjemahan bahasa aslinya, sebenarnya 19 ciri ini, dua paling atas dipakai kata cinta, dua paling bawah juga munculnya tuh kata cinta. Sayangnya Alkitab LAI tidak menerjemahkan konsisten ya. Nah, kalau lihat Alkitab berbahasa Inggris, dia pakai kata yang sama. Jadi harusnya cinta diri, lalu yang kedua, cinta uang. Yang ketiga di bawah, cinta nafsu. Dan paling bawah, cinta Allah. Makanya dalam Alkitab berbahasa Inggris, dia menggunakan istilah lovers. Lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, dan lovers of God. Maksudnya apa? Semua yang bisa kita simpulkan, saya pikir saya setuju dengan satu penafsir. Dia mengatakan bahwa semua fenomena apapun yang kita lihat sebenarnya terkait dengan 4 hal ini. Dosa itu terkait dengan cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Dan menariknya, orang-orang ini pada saat yang sama juga mau cinta Allah. Jadi apakah ada Allah dalam list mereka? Ada. Makanya jangan heran ada yang mengaku, saya agnostik tapi saya masih spiritual. Saya masih cari Tuhan kok. Tapi maaf, saya nggak cari Tuhan di gereja. Mereka juga mau cari Tuhan, tapi Tuhan yang seperti apa? Lihat apa yang Paulus ingatkan. Jauhilah mereka itu. Nah, di sini kita harus melihat. Waktu saya baca ayat 5 ini, Bapak Ibu lihat, ini orangnya ada di mana? Kira-kira di dalam gereja, di luar gereja? Karena kalimat Paulus begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi ternyata jemaat kita mungkin juga jadi orang-orang yang tidak mempedulikan hal rohani. Jemaat kita mungkin juga jadi orang-orang yang cinta diri. Tetap ibadah sih, katanya cari Tuhan, tetapi pada saat yang sama cinta diri, cinta nafsu, cinta uang. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bahwa kita bicara teologi ya, tetapi pada saat yang sama kita juga bicara kehidupan yang selaras dengan teologi yang kita pahami. Dan ini menjadi tanggung jawab gereja untuk membawa anak-anak muda kenal siapa Tuhan. Saya langsung masuk ke bagian terakhirnya untuk kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan Timotius. Karena kan kayak begini Bapak Ibu, kita perlu solusi ya. Lalu bagaimana dong Pak di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Bagaimana kita harus meresponinya? Maka Bapak Ibu perhatikan slide ini ya. Maka apa yang menarik? Paulus ingatkan apa yang Timotius butuhkan. Kalau tadi dibukakan kondisi. Nah, bagaimana menolong generasi ini supaya tidak ikut kondisi yang cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Harusnya menjadi komunitas yang cinta Allah. Maka Paulus ingatkan sama Timotius 3 hal. Makanya dia munculkan, tetapi engkau, ini kata pembalikan. Timotius, seolah-olah Paulus bilang begini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kamu Timotius, but you are different. Apa yang Tuhan berikan supaya saudara dan saya bertahan? Tuhan kasih komunitas. Maka, ingat, kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Pemahaman, teladan, pengalaman iman. Nah, ini butuh interaksi yang utuh.
Komunitas dimulai di dalam keluarga, saya pikir. Selain itu juga tentunya gereja sebagai tiang yang menopang. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, anak-anak itu jadi agnostik. Salah satunya karena lihat orang tuanya ngakunya Kristen ke gereja tapi nggak berubah. Jadi tidak ada teladan. Kehidupan iman itu bukan cuma suruh anak ke gereja, tapi apakah anak melihat orang tua? Apakah gereja menunjukkan apa yang menjadi kerinduan? Ketika melihat orang suka berantem gara-gara pemilihan ketua apalah, menjadi ketua panitia saja bisa berantem, kenapa dia yang dipilih bukan saya? Maka gereja tidak menunjukkan sesuatu yang tentu bukan berarti kita nggak boleh beda pendapat ya. Konflik mungkin ada. Tetapi gereja harus menunjukkan bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, itu menjadi kesaksian yang indah. Jadi komunitas menjadi penting. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11, Paulus bilang, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kasihku, ketekunanku. Benar-benar hubungan Paulus dan Timotius itu dekat dalam komunitas. Maka komunitas menunjang kesaksian kita. Yang kedua, Tuhan kasih kitab suci. Di tengah-tengah begitu banyaknya ajaran, mari gereja tidak kehilangan pegangan, bahkan mengajarkan terus kitab suci. Itulah yang Paulus katakan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini bukan hanya tugas pendeta. Bukan hanya tugas majelis. Ini tugas keluarga untuk menanamkan dengan dalam. Kadang-kadang saya jadi pembina remaja juga ya, beberapa waktu di gereja. Suka gini ya, Kak Alex, lihat dulu ini adikmu, anak remajamu ini. Terus kemudian orang tuanya lapor lah, iya Kak, dia malas baca Alkitab, dia malas ke gereja ya. Terus orang tuanya lapor, dalam hati saya, anak-anak kamu kok yang repot saya ya. Tapi poinnya adalah, saya bukan mengatakan kita menolak, tetapi mari Bapak Ibu perhatikan, anak ke gereja itu berapa jam sih? Kita kirim anak ke gereja ikut Zoom, paling anak ikut 1-2 jam, sesudah itu dia ada di rumah. Kadang-kadang kita merasa dia harus datang, lalu gereja dikasih tanggung jawab, bereskan anak saya. Waduh, pusing saya kadang-kadang ya. Dan itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua juga harus ikut berpartisipasi. Makanya kalau mengajar sekolah minggu online, sekarang orang tuanya dilibatkan ya. Nah, bikin video anaknya gitu ya, atau apa. Kenapa? Karena jangan sampai ini cuma jadi kayak tanggung jawabnya gereja, lalu ya rohani anak saya rusak, ya gereja berarti nggak benar. Padahal dia cuma dikirim 1 jam, 2 jam ke gereja, sesudah itu dia ada di rumah, ada di sekolah. Makanya perlu kerjasama yang baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya mau masuk yang terakhir untuk kita lihat bahwa penting sekali ya. Dan ini bicara apa yang gereja lakukan, pentingnya identitas. Bapak Ibu perhatikan, ini generasi yang butuh identitas. 2 Timotius 3 ayat 17 ada kalimat yang menarik. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebenarnya kata ini, kalau lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya, dia pakai istilah gini, the man of God. Jadi siapa Timotius? Paulus bilang, Timotius, you are the man of God. Timotius punya satu identitas di tengah dunia yang cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Timotius, kamu milik Allah. You are the man of God. Makanya terjemahannya manusia kepunyaan Allah, manusia milik Allah. Itu identitas yang harusnya anak-anak kita pahami tentang siapa mereka. Kata yang sama muncul di 1 Timotius juga pasal 6. Sayangnya di sini terjemahannya tetapi engkau manusia Allah. Mungkin kita bingung, manusia Allah. Tapi bahasa Inggrisnya sama. But you man of God. Tetapi engkau manusia Allah, itu bahasa Inggrisnya sama. But you man of God. Jadi saya melihat ya, baik di 1 Timotius, baik di 2 Timotius, pentingnya punya identitas yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, krisis identitas dialami oleh generasi ini. Sampai-sampai kok pada milih agnostik karena rasanya lebih aman,
lebih tidak, karena mungkin juga dia tidak merasa pertanyaannya dijawab di gereja, sehingga ini menjadi satu tantangan buat kita ya. Nah, maka melalui firman Tuhan ini saya merefleksikan 3 hal ini yang kita bisa pikirkan. Bagaimana membangun komunitas yang di dalamnya kita bisa menolong anak-anak kita makin kenal Tuhan. Yang kedua, jadikan firman Tuhan benar-benar pelita bagi kaki anak-anak kita. Tentu bagi kita semua ya, tapi bagi generasi muda, jadikan itu pelita bagi kaki. Ketika mereka berjalan di dunia yang gelap, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nggak bisa terus ngekorin kan. Nggak bisa terus ikutin mereka. Tapi kalau kita sudah tanamkan firman dengan dalam mesbah-mesbah keluarga, ini menjadi kerinduan. Orang tua cinta firman, anak cinta firman. Maka walaupun dia berjalan sendiri, ketika dia alami masalah, bukan tinggalkan Tuhan, tapi dia bisa ingat. Wah, waktu itu baca Alkitab sama papa mama waktu malam, kita diingatkan terus setia sama Tuhan. Jangan buka Alkitab kalau ada masalah saja, tapi waktu menjalani hari-hari kita. Dan yang terakhir, kuatkan identitas. Maka gereja harus menolong pemuda juga yang masa-masa cari identitas. Kamu milik Allah. Jangan rusak hidupmu. Kamu harus fokus sama Tuhan. Nah, disinilah saya pikir kita perlu terus memikirkan apakah sebagai gereja kita sudah memperlengkapi anak-anak kita, orang muda kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Jadi kiranya pembahasan yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita, menolong Bapak Ibu sekalian bisa melihat agnostik, firman Tuhan, dan akhirnya bagaimana respon kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak David. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alex atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jemaat, para pimpinan majelis, para pendeta, kita bisa mendapatkan satu informasi pemahaman yang mendalam soal terminologi dan konsep dari agnostik ini ya. Terus tadi sudah ada komparasinya dengan gnostik dan ateis. Jadi kita bisa memilah itu. Nah, kalau ditarik dalam perspektif kita dalam konteks kehidupan gereja masa kini, maka tantangan hari ini sesungguhnya selain dari diskusi-diskusi formal dalam setiap forum pengambilan keputusan di berbagai aras gereja, berbagai denominasi gereja, sebagian besar perbincangan kita itu memang masih banyak diwarnai di seputar keorganisasian gereja, soal ritualitas, formalitas gereja, soal anggaran pendapatan gereja, soal bagaimana memenuhi kesejahteraan para pekerja gereja, termasuk bagaimana rentang kendali dari kelembagaan gereja kita. Padahal sesungguhnya misalnya gereja GPIB di mana Pak Pendeta Alex berada, gereja Toraja, sesungguhnya merupakan gereja-gereja besar yang sangat mapan dari sisi struktur dan kelembagaan. Sering saya sampaikan bahwa seharusnya perbincangan forum-forum pengambilan keputusan di berbagai aras gereja, mulai dari sidang di jemaat, sidang di klasis, di wilayah, sampai sinode itu sudah melepas mencoret agenda-agenda perbincangan kelembagaan dan hal-hal yang sifatnya rutin. Nah, problematika kita hari ini adalah salah satu poin dari diskusi kita hari ini soal bagaimana generasi gereja ini menghadapi tantangan zamannya. Nah, saya di hadapan di tangan saya, Bapak Ibu, saya memegang, ini sebelum kita masuk dalam diskusi ya, saya memegang data sensus. Sensus tahun 2020, ini terkait dengan yang Pak Pendeta tadi sampaikan. Jadi generasi X ini sebagian besar kita yang ada malam ini itu kelahiran 65 sampai 80. Itu jumlahnya hanya 21% dari total penduduk Indonesia. Hanya 58,6 juta. Generasi atau generasi milenial itu hasil sensus 2020 itu kelahiran 81 sampai 96 itu sebanyak 25,87% atau 69 juta lebih, hampir 70 juta. Ini generasi milenial, generasi
Y. Sementara generasi Z-nya, kelahiran 97 sampai 2012, itu 27,9% atau hampir 28%, 74,9 juta. Artinya apa? Kalau dua angkatan ini, generasi Y sama generasi Z, yang merupakan pemuda dan generasi milenial sampai angkatan remaja dalam gereja, itu total sekitar 54% penduduk Indonesia. Jadi kalau isu bonus demografi katanya baru dimulai tahun depan 2023, sesungguhnya tahun 2020, 2 tahun yang lalu kita sudah ada di menapaki bonus demografi. Artinya apa? Dari uraian Pak Pendeta tadi soal tantangan gereja khususnya yang menyentuh pergumulan generasi muda kita adalah ada pada pilar gereja ini, ada pada generasi mayoritas ini, generasi bonus demografi ini dalam gereja. Kita ini yang katakanlah generasi baby boomers ini, yang kelahiran 60 sampai 80 yang ada malam ini sebagian besar, itu sebentar lagi akan melepas tanggung jawab itu kepada anak atau adik-adik kita yang ada sekarang. Nah, itu yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa tantangan kita hari ini adalah kalau berkaca pada Eropa, gereja sudah pada kosong, yang datang itu orang-orang pakai tongkat semua, ya, paling 5-15 orang yang hadir dalam satu gereja yang seharusnya kapasitas gerejanya 300-400 orang, hampir nggak ada pemuda sama sekali. Karena konsep pemahaman yang Pak Pendeta sampaikan, sebagian besar. Nah, ini yang menjadi ancaman kita kalau bicara dalam dipersempit lagi dalam gereja Toraja, ini merupakan tantangan serius. Dan khusus kalau kita yang malam ini hadir sebagai representasi klasis Pulau Jawa, klasis Pulau Jawa ini adalah klasis perkotaan besar, bahkan sampai ke luar negeri di Malaysia sana. Tantangannya sangat besar. Generasi di perkotaan sangat beda pergumulannya dengan generasi yang katakanlah di kampung halaman kita. Beda konteks pergumulannya. Karena di perkotaan seperti klasis Pulau Jawa ini tantangan tawaran paham itu sangat masif. Lalu kemudian dipercepat lagi dengan 2 tahun terakhir kita hidup dalam suasana revolusi digitalisasi, dipercepat karena pandemi, sehingga sarana informasi itu tidak bisa lagi tersaring. Mereka ada dalam kamar, mereka ada dalam toilet, mereka ada di dalam mobil duduk di belakang, di bus, di berbagai tempat mereka membuka fasilitas internet dengan saringan informasi yang susah kita ngatur sebagai orang tua, sebagai opa-oma, sebagai kakak, dan seterusnya. Nah, ini tantangan kita, Bapak Ibu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu sudah banyak memberikan perbandingan paham, perbandingan konteksisme itu, gnostik, agnostik, lalu kemudian ateis, dan berbagai macam sinkritis dan lain-lain, penggabungan yang juga menjadi ancaman gereja sesungguhnya. Karena sebenarnya paham-paham ini tidak berjalan sendiri, tetapi dia masuk dalam konteks akulturasi atau sinkritis, penggabungan yang merusak paham teologi dari anak-anak dan generasi kita. Ini jadi pergumulan kita, Bapak Ibu, dalam konteks bonus demografi yang sudah kita jalani. Kalau berdasarkan sensus itu sudah masuk 2 tahun lalu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita akan masuk melakukan pendalaman lewat diskusi. Mohon Ibu Kartini atau siapa yang menjadi host nanti dibantu kalau ada yang raise hand, karena ini peserta 210 orang ya, di layar 210 orang. Tentu saya nggak bisa melihat semua siapa yang raise hand. Kalau ada nanti ini, kita buka dulu mungkin Pak Pendeta 5 orang singkat-singkat ya Bapak Ibu, tahapan awal. Silakan menyampaikan pandangan. Boleh pandangan, tidak selamanya diskusi itu pertanyaan ya. Betul. Jadi salah kalau kita diskusi sifatnya bertanya. Itu pelajaran SD itu. Jadi kalau ada pemahaman yang lain sehingga kita bisa sintesa, antitesa, melahirkan tesa baru itu, sintesa, jadi kita bisa lebih berkembang. Silakan, mungkin ada pandangan yang beda, tidak apa-apa, nanti Pak Pendeta akan memberikan arahan sebagaimana yang dipahami. Silakan, yang raise hand saya lihat di layar ada Pak Enof, ada Pak Octavianus Munda, nanti selebihnya ada Pak Obianto. Nanti mohon Bapak Ibu sebutkan nama dan asal gereja ya. Ke Pak Enof dulu nih. Silakan Pak Enof. Terima kasih Pak David. Ya, ini menarik sekali ya. Tadi saya sebelum ikut buka Google dulu karena saya nggak tahu apa ini agnostik. Karena
ya ada mirip dengan Adis, ternyata beda ya, dan tidak pedulian. Jangan-jangan saya juga dulu waktu masih muda ini termasuk golongan agnostik ya. Jadi tidak peduli, percaya Tuhan tapi tidak peduli harus pergi gereja. Sampai SMA pun saya jarang pergi gereja. Nah, jadi pertama kali waktu kuliah, jadi dulu dengan Pak David sama-sama di Kamalate ya, saya tidak begitu aktif. Nanti setelah saya kuliah, kemudian Jumat Keliling Kenaya, dekat rumah ada PA Perkantas waktu itu. Nah, di situ saya mulai belajar tentang pelan-pelan belajar tentang firman Tuhan, dan memang mentornya waktu itu menyarankan untuk kembali ke gereja masing-masing melayani. Disitulah saya mulai aktif di PPGT Jemaat Kenaya waktu itu. Sekarang sudah nggak ada lagi ya. Sudah pecah menjadi jemaat-jemaat, sekarang jemaatnya sudah besar. Nah, memang ini harus hati-hati karena saya juga pernah misalnya tinggal di Eropa Timur waktu itu. Orang tua saya 4 tahun dan waktu itu saya masih SMP tahun 80-an ya. Di sana itu saya nggak pernah pergi gereja juga, karena memang pergi gereja di sana yang hadir di situ nggak menarik, sudah bahasanya susah, yang hadir juga orang-orang tua. Nah, sementara anak-anak mudanya itu ya senangnya kalau Sabtu Minggu itu ya kalau nggak ke pantai atau pergi liburan. Tapi kalau dibilang percaya Tuhan, dia percaya. Nanti kalau nikah datang ke gereja. Nah, ini fenomena yang, tapi kebangkitan Kristen saya lihat malah sekarang muncul di Asia, misalnya di Korea, Cina pun sebenarnya, Indonesia. Nah, tapi saya melihat waktu saya tinggal di negara komunis di Praha waktu itu, mereka memang komunis, tapi kok hidupnya lebih teratur, terus kejahatan kurang. Even misalnya kita pergi ke Belanda ya, katanya narkoba itu diizinkan. Orang, saya masuk, saya tahu itu orang cium bau ganja itu biasa. Bom alat sabu itu jual bebas. Tapi lihat penjaranya tidak sebanyak orang di Indonesia yang katanya negara beragama. Tadi Pak Pendeta bilang bukan hanya Kristen ya. Kemudian agama itu kok justru memperlihatkan kekerasan. Nah, ini memang tantangan sih. Tapi kalau sepanjang saya belajar tentang firman Tuhan, dengan belajar tentang firman Tuhan ya kita punya tujuan hidup yang jelas, dan saya yakin kalau kita betul-betul mendalami firman Tuhan ini, negara kita ini akan ditopang dengan lebih baik melalui ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Memang ini yang menarik tadi, yang agnostik tadi itu yang tidak mempedulikan agama, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka dan seterusnya. Itu aja sih, cuma tanggapan. Pertanyaan, terima kasih. Terima kasih Pak Enoch. Ya, tanggapannya itu juga bagian dari memperkuat tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta ya. Kemudian yang kedua Pak Octavianus Munda. Silakan Pak Octavianus. Ya, terima kasih Pak David Payung. Terima kasih tentunya Pak Alex dan Loy. Apa yang Pak Alex sampaikan malam ini semakin melengkapi mosaik saya, mosaik berpikir saya tentang agnostik dan juga tentu kita semua. Nah, memang menarik kalau saya lihat ini kan soal dialektika informasi ya Pak Pendeta. Jadi saya juga teringat sedikit flashback bacaan-bacaan ya kami mahasiswa tahun 90-an itu kan kita disuguhi dengan informasi seperti yang Pak Alex sampaikan tadi, bahwa menurut Marx itu agama itu adalah candu ya. Kemudian waktu itu kami juga sempat membaca referensi buku-buku yang bertemakan teologi pembebasan. Yeah. Saya pikir sama dengan yang Pak Alex ulas tadi secara detail. Nah, sebenarnya sih kalau saya lihat sekarang memang ini hal yang tidak bisa kita elakkan. Jadi memang kita berada di revolusi 4.0, generasi muda justru memang disuguhi dengan informasi yang bebas mereka akses. Nah, sebenarnya sih yang menarik, saya tertarik dengan dua statement Pak Pendeta tadi di akhir ya, di closing speech-nya itu bahwa sudahkah gereja memang sudah menyiapkan itu ya apa yang dibutuhkan oleh generasi muda pada menghadapi tantangan ini, dan sebenarnya bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan saya langsung ke Pak Pendeta. Menurut pengamatan Pak Pendeta dengan dua pertanyaan kunci tadi itu, memang betul-betulkah saat ini gereja memang sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh generasi muda kita, dan bagaimana sih seharusnya sebenarnya? Itu sih saja Pak Pendeta. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Octavianus. Kita ke Pak Juan Salau Biantong. Mohon disebutkan asal jemaatnya ya supaya Pak Alex juga tahu. Silakan Pak Juan.
Ya, selamat malam. Malam. Kedengaran suara saya? Ya. Iya. Ini saya sangat semangat sih dengan materi ini karena juga menjadi keresahan beberapa kali bersama dengan teman-teman pemuda gitu ya. Dan ya mungkin agak lama, mohon maaf ini karena ini kekeresahan yang beberapa kali juga saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, majelis seperti itu ya. Nah, tadi saya sangat highlight di penyebab agnostisisme ini ya. Tadi disampaikan bahwa kekecewaan terhadap gereja, atau ada juga dikatakan di situ kemunafikan dan lain-lain. Nah, kemudian ada paham bahwa sering juga saya dengar dari orang-orang tua mungkin atau ya di lingkungan gereja seperti itu, nggak usah terlalu rohani gitu ya. Ya perlu nakal-nakal sedikit, jangan sampai terlalu rohani, nanti kita surganya itu kelewatan gitu. Jadi malah nggak di dalam surga. Nah itu seperti apa gitu, terkait mungkin kaitannya dengan agnostisisme ya. Nah sebagai pemuda gereja, saya beberapa kali juga merasa kecewa dengan gereja Toraja. Jujur saja saya sampaikan, ini semoga menjadi bisa dikatakan kritik nantinya atau seperti apa, supaya kita sama-sama bertumbuh ke depan seperti itu. Dari terkait dengan keteladanan di gereja, baik dari diri saya sendiri ataupun dari pemimpin-pemimpin gereja seperti itu. Jadi saya kadang menjadi kayak melihat kok kenapa terjadi seperti ini, bukankah seharusnya keteladanan itu harusnya kita lihat di dalam gereja. Nah itu menjadi kekecewaan saya beberapa kali. Nah terkait juga saya sering menjadi gagal menjadi teladan bagi teman-teman ketika mungkin merefleksikan kembali bahwa saya sudah salah. Nah hingga sempat berpikir gitu ya, ngapain ya, sama tadi yang disampaikan Pak Alex, ngapain bergereja, ngapain capek-capek pelayanan seperti itu, ini buang-buang waktu saja, karena ya toh kemunafikan saja yang kita lihat seperti itu ya. Nah secara tidak sadar mungkin itu yang tadi disampaikan, saya ternyata sudah mulai agnostis praktis ya tadi disampaikan. Nah saya berpikir ya mungkin semoga saya saja yang berpikir seperti ini. Tapi kalau ternyata banyak ya kita baru ini dalam rangka 75 tahun Gereja Toraja. Saya juga mungkin ya sedikit pesimis dengan 100 tahun Gereja Toraja. Kalau memang banyak dari kami pemuda-pemuda Gereja Toraja yang memiliki pemahaman seperti ini, karena usia pemuda saat ini itu dari rentang 15 sampai 35 tahun. Jika yang paling tua di PPGT 35 tahun ditambah 25 berarti 65 tahun ya kalau nggak salah hitungnya. Ya, berarti kami lah nanti wajah Gereja Toraja ini jika 100 tahun. Nah itu saya berharap kita yang hadir di sini bisa sama-sama memikirkan itu. Gitu. Kemudian lanjut, saya juga mengkritisi terkait bagaimana mempersiapkan keluarga Kristen di Gereja Toraja. Saya langsung melihat ke dalam lingkungan terdekat saya, ketika saudara-saudara saya menikah atau keluarga saya menikah, itu persiapannya itu paling cuma 3 hari gitu. Ketemu dengan pendeta, mungkin ada yang merantau seperti itu, dia cerita, bagaimana di perantauan seperti itu. Kemudian dikatakan sudah bisa memasuki ke dalam rumah tangga. Nah, saya berpikir bagaimana mungkin Gereja Toraja mengharapkan pengajaran yang benar-benar di tengah keluarga kalau memang gereja tidak serius mempersiapkan ini. Gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita bisa survei seberapa banyak sih orang tua Kristen, orang tua Gereja Toraja ini yang mungkin bingung dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya yang mungkin relevan dengan itu, saya pernah melontarkan pertanyaan saya ini atau keresahan saya ini kepada salah seorang pendeta ketika kami mengundang salah satu pendeta di seminar PPGT. Saya bilang begini, seberapa banyak orang tua yang melahirkan anaknya hanya untuk binasa ketika memang tidak serius dalam mengajarkan firman Tuhan. Nah kita tahu kan di dalam Alkitab mengajarkan bahwa iman timbul karena pendengaran seperti itu ya. Nah saya sendiri mungkin melihat ya kalau secara ini kita buka pandangan kita melihat orang-orang tua di Toraja seperti itu ya, yang katanya mayoritas Kristen misalnya,
anaknya masih kecil, mungkin berapa tahun, 3-5 tahun usia SD sudah diajar untuk pelihara ayam sabung seperti itu, dan mereka sangat dekat dengan praktek-praktek yang memang seharusnya tidak bertentangan dengan pengajaran iman Kristen seperti itu. Jadi ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan, mungkin nanti ada bisa yang menambahkan lagi. Ya mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Adinda Juan Salau ya. Ini representasi generasi muda ini Pak Pendeta. Iya. Jadi kita kasih waktu agak lama karena Iya. ini suara generasi muda. Baik, ada satu lagi yang angkat tangan, Pak Octavian, Pak Charles ya, Pak Charles. Silakan Pak Charles. Ya, terima kasih Pak Mungkin David. asal jemaatnya ya Pak. Ya. Ya, saya Charles dari Bintaro, Pak David. Iya. Silakan Pak. Dan untuk apostil itu memang semakin meningkat ya. Dan itu bukan hanya untuk di tempat kita aja, dalam artian bukan hanya Tosrani aja, tapi Tosalam juga seperti itu sepertinya. Jadi agama-agama semak nih Saya mau sharing pengalaman saya bahwa waktu saya pindah dari Makassar ke Bandung setelah lulus di Universitas Bandung ini, saya pindah ke Makassar ke Bandung karena diterima di perusahaan listrik. Dan saya ingat betul bahwa pada hari-hari pertama di mana saya kos dengan teman-teman dari keyakinan yang berbeda, saya itu ditanya tentang ketertinggalan Allah, dan saya jujur saya tidak bisa memberi penjelasan dengan sangat baik, sehingga akhirnya saya menyadari bahwa sebetulnya meskipun saya rajin ke gereja seperti itu, tetapi sebetulnya saya belum tahu persis siapa yang saya sembah. Nah, ini posisi saya sudah lulus universitas. Jadi saya bayangkan bahwa hal ini juga dialami oleh banyak generasi. Ini jadi sesuatu yang saya betul ingat bahwa ini banyak katakanlah PTGP atau generasi kita yang mungkin mengalami hal yang sama, tidak tahu persis siapa yang dia sembah. Itu cuma bisa bilang Allah atau Yesus Kristus, tetapi Recording in progress. Salam kabut. Nah, ini ada pekerjaan kita semua, tugas kita semua sebagai jemaat untuk melihat kembali ke keluarga kita, apakah pemahaman tentang siapa yang kita percaya itu betul-betul dipahami oleh keluarga kita.
istri kita, anak-anak kita di rumah. Nah, kalau itu dipahami dengan baik, saya kira agnostik ini sedikit kita terhindar dari sana. Tapi kalau tidak, inilah yang akan menyebabkan agnostik itu akan cepat, katakanlah tadinya orang yang rajin di gereja menjadi agnostik. Ya, saya kira itu saja yang saya bisa sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Amos. Ini soal pengajaran paling mendasar dalam kekristenan ya, soal paham Tritunggal dan siapa yang disembah dan keselamatan, kan itu yang juga memang menjadi problem kita. Terima kasih 5 orang para perespon dari materi yang disampaikan Pak Alex. Untuk memberikan respon balik, kami persilakan Bapak Pendeta Alex untuk menanggapi beberapa pernyataan maupun pertanyaan dari 5 orang tadi. Silakan Pak Pendeta. Nanti setelah kalau masih ada waktu kita akan buka babakan kedua. Iya. Baik, terima kasih banyak. Tadi yang tanya semua bapak-bapak ya. Dan ini satu hal yang menarik bagi saya melihat keprihatinan. Apa yang juga menjadi keprihatinan saya pikir bukan hanya di Gereja Toraja, tapi juga di banyak gereja dengan kondisi orang muda dan bagaimana pembinaan keluarga. Satu sisi saya melihat ini lebih positif ya. Berarti kalau banyak yang prihatin, harusnya banyak yang mau terlibat. Karena kita tahu bahwa menyelesaikan keprihatinan itu bukan hanya dengan diskusi malam ini, tapi keterlibatan kita dan bagaimana. Saya pikir gereja itu indahnya karena setiap orang berkontribusi. Sebaiknya seperti itu. Jadi jangan cuma sebagian orang, tapi juga kita bisa terlibat bersama. Saya tidak bisa memberi masukan berkaitan dengan apa yang saya tidak paham betul di Gereja Toraja, tetapi saya mungkin ingin memberikan beberapa pengalaman dan masukan yang saya pikir juga ini akan penting untuk bukan hanya di Gereja Toraja ya. Saya juga dapat kesempatan waktu itu ada satu gereja dari Gereja Kristus mengundang dan kami juga diskusi. Salah satunya tentang peran orang muda. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan. Jadi menarik tadi, data yang Pak David sampaikan bahwa banyak orang muda sebagai bonus demografi juga dalam gereja kita. Tetapi memang yang mengambil keputusan itu hanyalah segelintir dari orang, bukan segelintir ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang terlibat di dalam umur yang lebih tua ya. Jadi saya melihatnya begini. Mungkin untuk menjembatani antar generasi ya, menjembatani antar generasi, dan saya pikir pasti sudah terjadi ya. Di beberapa gereja saya lihat sudah ada pola yang diciptakan supaya orang muda ikut dalam pengambilan keputusan. Jadi, tanda kutip ya, kalau kita pakai bahasa saat ini, disengajakan untuk terlibat di dalam mengambil keputusan. Dan itu bukan hanya keputusan-keputusan yang tahunan misalnya karena ada sidang-sidang tertentu, tetapi juga sebenarnya dibiasakan ya. Nah, jadi ini menolonglah pada akhirnya pertama juga agar orang muda ini memiliki rasa kepemilikan di gereja. Banyak orang muda tanpa sadar melihatnya bahwa kami di gereja cuma tamu ya. Yang ambil keputusan tetap yang lebih tua begitu. Tapi ketika mereka lebih muda, jadi kritik-kritik itu banyak datang karena mungkin bukan hanya lihatnya seperti apa, tapi tidak terlibat. Kalau terlibat, saya pikir ini akan jadi satu kegerakan yang lebih positif dan lebih indah untuk sama-sama kita sikapi. Sebenarnya saya belajar ini dari beberapa negara di luar. Jadi tentu mereka punya kultur yang beda dengan kita ya. Tapi bagi saya adalah memberi kesempatan kepada yang muda. Nah, itu jadi menarik ya. Kalau di kultur kita di Asia atau mungkin juga di Indonesia, yang tua aja masih berantem kedudukan begitu ya, masih berantem soal ini ya. Jadi boro-boro mikirin yang muda dilibatin ya. Sehingga kita perlu sebenarnya membuat kultur yang baru dengan menyadari bahwa banyak orang muda di dalam jemaat. Dan mereka juga diberikan bagian ya. Tentu mesti dipikirkan mekanismenya, sistemnya, dan seterusnya. Nah, jadi
saya juga kalau sama saya coba highlight aja ya tentang ajaran-ajaran yang muncul. Saya punya satu slide Bapak Ibu, saya belum share tadi ya. Tapi ini kira-kira satu peta yang menolong kita melihat, nanti Bapak Ibu bisa dapat materi saya ya. Nah, jadi ini namanya worldview sebenarnya. Ini namanya adalah worldview. Jadi setiap orang itu sebenarnya besar dengan sebuah pandangannya tentang dunia yang sebenarnya itu kaitan paling dasar adalah apakah Allah ada atau tidak. Karena worldview di dunia cuma terbagi dua. Teis sama non-teis. Nah, yang teis ini, ya kita mulai misalnya, God exists. Apakah Allah ada? Kalau yes, maka harus ditanya lebih lanjut. Apakah hanya satu Allah? Kalau dia bilang, apakah lebih dari satu Allah yang hadir? Kalau dia bilang yes, berarti itu pahamnya politeis. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, yang merah itu adalah ismenya. Apakah Tuhan hadir? Don't know. God exists? Don't know. Ya udah, itu agnostik. Itu cara mudah melihat peta yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam mengkaitkan kita orang Kristen, maka kita harusnya belajar bagaimana worldview atau cara pandang Kristen. Nah, yang saya lihat misalnya ya, salah satu kampus Kristen ya, tempat Pak Parapak itu mengabdi, itu mengajarkan pandangan dunia Kristen yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya pikir itu cara yang baik sekali menolong anak-anak ini melihat bahwa ternyata ada kacamata Kristen memandang dunia. Dan itu yang perlu sebenarnya ditolong kepada keluarga, kepada orang muda, pakai kacamata worldview Kristen yang baru untuk menghadapi kondisi dunia. Karena jadi saya suka bilang begini, isme itu kayak nawarin kita kacamata memandang dunia. Begitu yang kita pakai ateis, maka semua jadi ateis kan? Pengambilan keputusan, apa arti hidup. Tapi begitu yang kita pakai itu adalah firman Tuhan, cara pandang Kristen, di mana Alkitab itu bicara penciptaan, bicara kejatuhan, bicara penebusan Yesus, dan keselamatan kekal ketika Kristus datang kedua kali, pembaharuan total. Maka ini menjadi kacamata yang baru memandang dunia. Nah, itu harus dibangun dari pemahaman akan firman Tuhan yang baik. Karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi, betapa pentingnya sejak muda ajarkan firman Tuhan. Dan itu tempat paling awal adalah keluarga. Saya juga kan besarnya di Makassar, saya banyak bergaul juga dengan teman-teman dari Toraja, dan saya sendiri aslinya papa saya Ambon, mama saya Manado. Ini suku-suku yang sudah rasanya sudah kenal Yesus dari dulu ya. Tapi kadang-kadang kita masih dengar ya kalimat-kalimatnya apa? Jangan terlalu rajin baca Alkitab, nanti gila. Hah? Jadi orang tua yang menanamkan nilai-nilai ya sudah, ya tadi yang dikatakan, nggak usahlah terlalu rohani. Ya, jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Sehingga tanpa sadar ini jadi tantangan buat kita. Saya boleh share beberapa slide sebelum nanti kita lanjut. Nah, saya pikir di sini saya ingin Bapak Ibu Saudara coba lihat sedikit ya, apa yang perlu kita bisa pahami sama-sama. Ini ketika saya dapat kesempatan di Gereja Kristus, mereka bikin seminar orang muda juga. Nah, temanya menarik ya. Kaum muda, masa depan gereja, dan gereja masa depan. Benar tadi ya, wajah gereja masa depan, ya itulah wajah pemuda sekarang. Sehingga kalimat dari Franklin Roosevelt, dia katakan, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Kita bisa membangun orang muda kita yang nanti mereka akan membangun masa depan. Maka Alkitab bicara ayat ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, menarik sekali karena kata didik di sini, Alkitab berbahasa Inggris menggunakan istilah train up a child. Bukan hanya teach, bukan hanya mengajar dalam pengetahuan, tetapi ada unsur training di dalamnya, ada
ya teladan, ada latihan, begitu ya. Jadi, kalau kita membiasakan hal seperti ini, kalau Bapak Ibu tadi lihat slide saya yang ini, sebenarnya ada solusi paling kanan bawah tuh. Saya besarkan ya. Ada pengharapan. Ketika kita lihat orang muda tinggalkan gereja, kita perlu membekali generasi muda dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain ya. They find strength to stand against these attacks. Maka let us proclaim this message. God offered true life, joy, and purpose in following Jesus. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah program utama pelayanan kaum muda dalam gereja saudara sudah menjawab kebutuhan kaum muda? Apakah kita menggaruk di tempat yang gatal? Suka gitu ya, kita menggaruk, taunya bukan itu yang gatal. Saya suka minta tolong istri kalau pas di punggung, tolong dulu tolong istri garuk ya. Begitu dia garuk, bukan situ yang gatal ya, kanan sedikit gitu. Jangan-jangan kita harus memikirkan ulang, karena pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Nah, saya kasih satu contoh saja ya. Jangan-jangan kita hanya menyentuh permukaan. Kita tidak menyentuh hati mereka. Kebutuhan generasi ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini, perhatian, kesempatan, penerimaan, pendampingan. Dan salah satu kuncinya yang saya lihat adalah ini. Mari belajar mendengar. Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut supaya kita mendengar, termasuk mendengar orang muda. Satu buku yang kami terbitkan, Bapak Ibu bisa cari bukunya, kami terbitkan dalam bahasa Indonesia. Ini penting sekali dibaca kalau tertarik melayani orang muda. Memang pendetanya funky ya, ada tatonya lagi ya, nggak bisa jadi pendeta gereja Toraja ini kayaknya ya. Namanya buku The Passion Generation. Nah, pendeta Grant Skeldon, dia generasi milenial dan dia tulis tentang generasi milenial dan kepada generasi yang lebih tua. Nah, ini salah satu dibikin kartun ya. Everyone is talking about millennials. Orang muda itu begini. But no one is listening to them. Maka saya melihat pentingnya di gereja ada ruang yang aman, safe space orang muda untuk bertanya, menyatakan kebingungan ataupun keraguan mereka berkaitan dengan iman Kristen. Pelayanan kita, mari mulai untuk orang muda banyak 2 arah. Banyak mendengar. Bukan cuma 1 arah, saya bicara kau dengar ya, pokoknya begini ya. Makanya beberapa gereja ada yang mengembangkan pelayanan yang seperti yang tadi terakhir ya, Pak, siapa tadi yang bicara. Ternyata kita ditanya iman kita. Bagaimana menjawabnya? Nah, beberapa gereja saya lihat memperlengkapi orang muda dengan apologetics. Bagaimana menjawab hal ini? Nah, untuk teman-teman yang melayani orang muda atau teman-teman di PPGT, kalau banyak teman-temannya yang bertanya, jangan langsung bilang, nggak boleh. Kalau iman Kristen percaya saja, nggak boleh tanya-tanya. Pokoknya yakin Tuhan Yesus Juru Selamat. Tetapi kebingungan dan segala macam itu harus ada tempatnya untuk kita tolong mereka. Nah, saya usulkan aja kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa lihat salah satu website yang menjawab banyak pertanyaan. Ini memang khusus dibuat untuk orang muda di masa di mana mereka banyak sekali dapat pertanyaan karena begitu banjir informasi. Ini kalau kita mau tanya hampir semua pertanyaan ada jawabannya di sini secara alkitabiah ya. Websitenya namanya God Question. Ini aslinya bahasa Inggris, tapi ada teman-teman yang sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada HP. Nah, di HP juga ada di Google Play. Nah, saya mau ingatkan buat kita bahwa ini kebutuhan generasi ini. Karena waktu bicara agnostik, jangan-jangan seperti yang bapak-bapak sampaikan, bahwa secara praktis dia udah agnostik mungkin ya. Cuma karena dia juga nggak dijawab ya, puji Tuhan kalau dalam satu kesempatan dia benar-benar kenal kebenaran. Tapi kalau tidak, wah itu kita kehilangan generasi. Ya mungkin itu dulu respon saya, maaf kalau kepanjangan. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Pendeta Alex. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan.
Jadi kita masih buka kesempatan dulu Pak ya. Saya beri kesempatan 3 orang dulu, nanti kita lihat perkembangan waktu. Di sini sudah ada yang angkat tangan, nah ini dari Ibu nih. Bu Martina Bura ada, kemudian dari Rifka DS. Sambil menunggu yang lain, silakan Ibu Martina sebagai kaum perempuan nih. Nanti ada PPGT Tangerang juga. Ini 3 orang dulu ya. Silakan Ibu Martina Bura. Halo Ibu Martina. Kita putar kalau gitu. Ibu Rifka dulu. Siapa? Rifka DS ya? Rifka DS. Ya, selamat malam. Saya Rifka dari Gereja Toraja Jemaat Warakas. Saya setuju banget tuh peran orang tua warga dalam mendidik itu juga riskan mereka dapat ajaran-ajaran yang mengandung ateis. Kayak saya punya anak ya, dia umurnya 8 tahun. Pada suatu hari dia kirim share di WhatsApp grup keluarga. Makanya menurut aku sih ya, kalau ini cuma advice doang untuk di gereja-gereja, mungkin lebih banyak pengajaran atau khotbah-khotbah itu memberikan khotbah tentang bagaimana orang tua mendidik anak itu soal ajaran-ajaran iman Kristen. Jadi mungkin langsung diberikan sampel, bukan hanya untuk kayak teori-teori gitu menurut aku. Karena mungkin ada orang tua juga nggak ngerti, gimana jawabnya atau gimana. Nah, itu mungkin harus ada sering-sering, menurut aku sih, sering-sering diberikan khotbah atau pengajaran bagaimana anak-anak yang memang usia dini, mereka kan dari YouTube, pasti kita nggak bisa pantau. Dan mungkin juga ada yang malu untuk bertanya, tapi mereka terima-terima aja apa yang diberikan di YouTube atau mereka nonton di YouTube, dan itu akan mereka pegang gitu. Kalau misalnya orang tua nggak diajarkan atau orang tua tuh nggak diperingatkan untuk memantau anak-anaknya. Jadi itu hanya apa saja, mudah-mudahan sih gereja lebih banyak mengkhotbahkan atau mengajarkan hal-hal demikian, bukan hanya untuk pemuda-pemudanya aja, tapi mereka yang dari kecil itu. Karena kalau saya sering ngajar aja sekolah minggu Zoom ya, itu cuma 4 anak yang datang, cuma 5 anak yang ikut Zoom. Padahal kalau ditotalin di gereja kita tuh misalnya ada 30 anak sekolah minggu, tapi saya bingung orang tuanya kenapa enggak. Itu padahal itu sekolah minggu ya, bagaimana mereka mengajarkan anak-anak kalau misalnya sekolah minggu aja mereka nggak nyuruh gitu untuk sekolah minggu. Mungkin mereka lebih, aku nggak tahu ya, ke depan mereka nggak bisa ngejas juga, mereka benar-benar mengajarkan firman Tuhan atau nggak di dalam keluarga mereka. Tapi untuk nyuruh sekolah minggu pun
aku heran cuma tahu sekolah minggu cuma 4 orang 5 orang gitu. Padahal kalau dihitung banyak sebenarnya anak sekolah minggu. Itu aja sih menurut aku, jadi orang tua banyak di push atau diperingatkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rifka ya, itu pengalaman praktis menghadapi anak dengan pertanyaan-pertanyaan spontan anak ya. Oke, baik. Tadi ini ada dari PPGT Tangerang ya. Silakan PPGT Tangerang. Shalom. Ya, kalau bisa kameranya dibuka ya. Namanya. Izin matiin kamera Om karena lagi online di HP. Oh iya ya. Namanya siapa? Silakan. Nama saya JV Bridel dari PPGT Tangerang. Lanjut. Ya. Silakan, ininya ketutup lagi, termute. Oh ya, Mic-nya termute. Ya. Izin, saya JV Bridel dari Tangerang. Sebelumnya mungkin mau cerita sedikit untuk keadaan pemuda masa kini ya gitu. Yang saya rasakan dan saya lihat di lapangan itu bahwa banyak pemuda itu yang kayaknya tuh butuh pendekatan kognitif ya untuk penjelasan akan pengenalan Tuhan gitu. Recording in progress. Puas dengan jawaban-jawaban penjelasan siapa itu Tuhan, dari kayak rasain aja Tuhan, ini ada akan kayak kita cerita-cerita pengalaman gitu. Mungkin beberapa pemuda zaman sekarang tuh kurang bisa menerima gitu penjelasan dengan pendekatan tersebut gitu, dengan pendekatan feeling atau perasaan atau pengalaman gitu. Mungkin itu yang membuat beberapa pemuda di angkatan saya gitu ya, dan beberapa lainnya juga kurang menerima siapa itu Tuhan, kayak, dan terkesan kok kayak cuman cerita yang dibuat-buat gitu. Jadi kira-kira nih, adakah saran yang bisa diberikan oleh Pak Pendeta Alex untuk pertumbuhan iman dari pemuda gereja juga nih, yang bisa kita pakai nih? Strategi apa sih, atau adakah kurikulum yang bisa dijadikan rekomendasi nih dari Pak Alex untuk kita mulai nih dari dasar dulu, kita bangun pengenalan akan siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Allah Bapa, siapa itu Roh Kudus, biar kita bisa pengetahuan yang pemuda-pemuda gereja pahami itu dan anuti itu adalah pengetahuan yang sejati. Jadi saya merasa malu ya kalau pengetahuan yang saya pegang ini ternyata cuman ya ini dasar-dasar doang, permukaan doang, dan saya udah berani ngomong saya adalah pemuda Kristen. Padahal kalau saya selidiki hati saya selidiki pengetahuan saya tuh nggak kenal siapa itu Tuhan, dan saya merasa malu akan hal itu sebenarnya. Jadi dengan kerendahan hati saya minta saran, apakah ada nih strategi atau kurikulum yang bisa kita pemuda gereja pakai gitu untuk pertumbuhan iman kami gitu. Oke, poinnya udah kita tangkap ya, Jeffrey ya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih banyak masukan pertanyaannya. Ke satu lagi tadi Ibu Martina ada monitor, Martina Bura. Oke, kalau gitu kita ganti Pak Patadan dari Kupang nih, jauh dari Kupang nih, cabang kebaktian. Silakan Pak S. Patadan. Shalom, langsung Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya masuk ke dalam satu permasalahan saja. Yang pertama itu saya setuju bahwa
sebagai tulang punggung pengajaran agama Kristen adalah keluarga. Itu kalau kita bersama-sama dengan anak istri di rumah. Seperti saya kan, saya terpisah dengan anak. Anak saya sekarang aktifnya di Jatiwaringin, Jakarta. Ya, karena dia kan sudah kuliah. Kami tidak bisa memantau secara langsung sebenarnya pengajaran apa yang diterima sana. Minta maaf kepada Jatiwaringin karena kami tidak bisa memantau secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan di rumah tangga kami, itu yang diterima di sana. Yang kedua, anak muda sekarang itu istilahnya dunianya bukan dunia itu selebar daun telinga. Jadi mereka itu lebih banyak mengetahui tentang dunia, apalagi di dalam keyakinan Kristenan kita. Jadi mungkin ada strategi yang memberi pemahaman yang lebih kuat terhadap anak, apalagi yang terpisah jauh dari orang tua. Kemudian kemudian yang berikut tentang orang tua di dalam keluarga. Orang tua di dalam keluarga itu bagaikan cermin di dalam rumah. Jadi sebenarnya kalau umpamanya orang tua yang memberi contoh yang terbaik terhadap keluarga, itulah yang terbaik, teristimewa kepada keyakinan kita sendiri. Apa yang kita yakini harus dibuktikan di dalam keluarga bahwa itulah Tuhan yang kita percayai, yang bisa memberi kekuatan, memberi apa yang kita minta. Itu bisa dibuktikan. Terkait dengan tema pembacaan hari Minggu tadi, ada pertanyaan bahwa siapa yang pernah menderita karena Kristus, itu harus ada keyakinan bahwa Yesus itu memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu mungkin bisa diperkuat di dalam pemahaman terhadap generasi muda, PPGT Gereja Toraja, PPGT, untuk memperkuat iman. Kira-kira pengajaran apa yang harus membuktikan dan harus diperkuat di dalam jemaat. Terima kasih. Baik, makasih Pak Adan, Pak Pendeta. Ini tiga ini kira-kira strategi apa sih baik dalam proses pengajaran anak maupun kepada pemuda terhadap keyakinan pada diri sendiri bahwa Tuhan itu memang eksis dan ada berkarya dalam kehidupannya. Silakan direspon Pak Pendeta, kita punya waktu bisa sekitar 10 menit. Baik. Pak Pendeta silakan. Wah, ini agak masuk ke hal-hal yang mendasar yang mungkin perlu orang-orang pengambil keputusan di gereja ya, kalau bicara kurikulum dan segala macam. Tapi saya menggarisbawahi memang kita sepakat ya nampaknya malam ini betapa pentingnya orang muda dan peran keluarga. Jadi saya pikir nanti ini jadi usulan juga ya untuk jadi tema-tema webinar ke depan. Apalagi kita punya orang tua kita di sini, Pak Jonathan Parapak, Ibu Anna, memang secara khusus ya mendedikasikan hidup juga untuk banyak di seminar parenting keluarga. Nah, tapi kalau saya boleh kasih usulan, maka usulan saya lebih kepada ya kita perlu, saya gimana ngomongnya ya supaya enak ya, karena saya pikir juga saya bicara begini bukan berarti gereja saya sudah sempurna Bapak Ibu ya, tapi ini jadi satu pemahaman yang mari perbaharui mungkin ya katekisasi kita. Karena itu kan saringan-saringan yang anak-anak kita lewati, kurikulum katekisasi dulu lah ya. Bagaimana hal-hal yang memang mendasar, dan masukkan hal-hal yang kira-kira bisa menolong anak-anak punya kacamata yang baru. Karena jujur aja, kalau setiap kali ada masalah kita respon, ya sebenarnya kita harusnya memberikan cara pandang yang ketika dia alami apapun,
Nah, saya senang dengan cara pandang yang disampaikan oleh Pendeta John Stott dalam kaitan dengan itu ya, yang tadi creation, fall, redemption, consummation. Kenapa? Dia kasih 4 kalimat. Kalau bicara penciptaan, selalu ingat apa yang baik. Lalu yang kedua, waktu jatuh dalam dosa, maka kita harus lihat ada, jadi yang kedua adalah yang jahat. Jadi yang pertama yang baik, yang kedua yang jahat, yang ketiga ketika Yesus menebus, penebusan itu terjadi, maka ada yang baru. Dan nanti Yesus akan datang kedua kali, maka ada yang sempurna. Jadi dia bilang, kalau kita, ya Alkitab kita ini kalau kita peres, maka 4 pilar ini menjadi tiang kehidupan cerita manusia. Ini harusnya menjadi kacamata kita memandang semua fenomena. Jadi, saya pikir orang muda perlu punya kacamata itu, sehingga waktu dia lihat korupsi nih, kalau dia lihat korupsi selalu muncul di pikirannya, mulai dari creation, fall, redemption, consummation. Bagaimana? Mulai bertanya, yang baik itu seperti apa? Karena korupsi itu kan yang jahat. Tapi berarti ada awalnya, yang baik itu seperti apa? Maka dari situ, kita mulai coba berpikir, setelah kita ditebus Tuhan, bagaimana melakukan yang baik itu? Dan kalaupun belum sempurna, kita tetap punya pengharapan, karena satu waktu nanti, Yesus akan datang menyempurnakan. Nah, kadang-kadang kacamata seperti itu, lagi nonton drama Korea, selalu ingat, cerai tuh, cerai. Nah, anak kita udah punya frameworknya. Yang baik harusnya nggak cerai. Ini yang jahat. Apa penyebab perceraiannya misalnya? Jadi menonton, melihat, main game, dia punya framework menilai dunia. Karena itu yang Ibu bilang tadi ya, kita nggak bisa saring mereka lihat apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah tolong mereka punya kacamata melihat itu. Supaya waktu melihat, langsung tahu, oh ini yang jahat ini. Ini fall-nya. Tapi berarti ada rancangan Allah. Maka apa rancangan Allah yang baik? Nah, saya sebagai orang yang sudah ditebus, yang baru apa yang bisa saya kontribusikan, dan kemudian yang sempurna. Jadi, kacamata berpikir itu yang saya pikir perlu masuk kali ya di kurikulum-kurikulum katekisasi kita, supaya anak-anak itu punya bekal. Di masa saya katekisasi, kadang-kadang disuruh hafal nama ketua sinode. Ya itu penting juga lah ya, dia tahu siapa yang mimpin gereja ya. Tapi tahun berapa gereja berdiri, itu penting untuk sejarah. Tetapi dalam relasi hidup mereka dengan iman mereka, mereka perlu dilatih. Misalnya, bagaimana memakai kacamata ini, menilai isu, anak sekarang lagi diskusi tentang investasi, kripto misalnya. Nah, jadi saya harus katakan 2 hal kalau saya pikir ya. Kalau tadi saya nggak bilang kurikulumnya, tapi yang perlu ditambahkan adalah punya cara pandang Kristen yang baik dan aplikatif, bukan cuma teori ya. Nah itu Pak Pendeta John Stott dalam bukunya Isu Global menolong kita punya kerangka berpikir itu. Yang baik, yang jahat, yang baru, dan yang sempurna. Saya pikir itu perlu. Dan yang kedua, tetap membangun fondasi spirituality. Nah, itu yang biasa disebut sebagai Christian formation. Baca Alkitab, berdoa, bersekutu, itu kita bangun ya. Maka dalam kurikulum saya pikir ya itu hal-hal yang tetap harus ada begitu. Nah, alangkah baiknya juga itu masuk. Karena ada beberapa remaja itu munculnya cuma di katekisasi ya. Karena orang tuanya kayak tadi ya, nggak rajin sekolah minggu, nggak rajin remaja, tahu-tahu harus katekisasi ya. Maka saya pikir itu jadi harusnya ada saringan di katekisasi untuk menolong mereka punya ya dalam waktu yang cukup punya kurikulum yang baik lah untuk menolong mereka berpikir lebih sistematis menilai kondisi dunia. Nah, usul saya kepada Jeff tadi ya, kalau Jeff lihat itu kebutuhan anak muda, cobalah bikin survei kecil-kecilan sama teman-teman di PPGT ya. Jadi jangan selalu berharap orang lain pikirin kami dong ya, tapi coba kita bikin survei, ternyata kamu menemukan banyak juga loh yang senang pengajaran karena ditanya ini. Nah, lalu coba
hasil survei, bikin proposal, ajukan jadi program di PPGT. Jadi kita sendiri tidak menunggu, masa nih pendetanya nggak pikirin kami, padahal kami butuh ini. Kadang-kadang kan pendeta juga banyak kerjanya ya. Jadi kita sama-sama saling membangun. Kamu yang punya visi, kamu lihat temanmu butuh apa, ayo kita sama-sama kontribusikan. Nah, mengenai keluarga, saya pikir selain parenting sebenarnya memang itu ya, bangunlah keluarga yang cinta Tuhan. Dari hal-hal yang sederhana saja ya. Seminggu sekali, mungkin kalau ada kesempatan, baca Alkitab sama-sama, berdoa. Saya nggak bilang terlalu ideal lah, mungkin kalau setiap hari. Tetapi, cobalah membangun satu sikap di mana kita sebagai keluarga tuh fokus kepada firman Tuhan. Sebenarnya di Alkitab, itu bukan hanya tugas salah satu orang tua. Di masyarakat modern, kita suka begini. Udahlah, yang penting mamanya yang ngurus anak-anak, ajarin Alkitab, bapaknya cari uang. Di Alkitab, ayah-ayah itulah yang harus mengajarkan kebenaran. Sebenarnya begitu ya. Nah, tentu kalau ibu membantu ya sebenarnya. Tapi di masyarakat modern kayak subkon. Bapaknya nggak rohani, yang penting mamanya tahu Alkitab. Lah, makanya kayaknya banyak anak-anak kehilangan figur bapak. Dan figur bapak yang rohani, itu langka di jemaat. Saya harus jujur mengatakan itu langka. Karena ya seperti tadi ya, bapak masih bergumul, sabung ayam, masih suka judi, masih suka minum. Yang penting mamanya rohani, berdoa, suaminya bertobat. Anak lihat itu kira-kira apa yang ada di hatinya. Maka tentunya kita merindukan keluarga yang berakar di dalam Tuhan. Dan itu ya mungkin nanti Bapak Ibu di klasis atau di sinode bisa berpikir lebih jauh lagi ya, masukan-masukan ini, bahwa mungkin kita perlu seminar parenting. Kalau saya, salah satu yang dilakukan adalah di gereja ya, membiasakan pertemuan anak remaja, orang tua, dan kami kakak-kakak pembimbing remaja. Jadi itu 1 tahun 2 kali itu biasanya. Jadi kita tidak hanya, orang tua tuh bukan cuma titip anaknya sama kami. Kami harus menolong juga orang tua. Ini loh yang kami kasih. Jadi kami setiap semester cerita. Semester ini kami akan ajarkan anak-anak seperti ini. Mohon dukungan Bapak Ibu ya. Jadi kita membangun sinergi bahwa gereja, keluarga itu sama-sama punya tugas membesarkan anak-anak di dalam kerohanian. Jadi apa yang kami ajarkan, orang tua juga harusnya menegaskan di rumah. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu dulu Pak responnya. Terima kasih. Saya pikir ini banyak masukan untuk kita doakan dan kerjakan ke depan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alex yang sudah memberikan respon balik terhadap pertanyaan di sesi kedua ini. Nah, memang kita dibatasi oleh waktu ya, Bapak Ibu semua dan Pak Pendeta. Kita sudah jam 8 lewat 5. Iya. Tetapi di sini ada orang tua kita, Om Parapak, yang saya lihat masih monitor juga bersama Tante Ane ya. Bu Ane juga masih setia. Mungkin saya beri kesempatan 3-5 menit mungkin ke Om Parapak. Kira-kira ada hal-hal yang mungkin sangat penting yang Om Parapak bisa titipkan ke kita semua selaku jemaat terhadap konteks poin yang disampaikan oleh Pak Pendeta Alex ini. Silakan Om Parapak, mumpung Om masih gabung, kita pengen dengar ya titipan dan apa yang menjadi pandangan Om terhadap diskusi ini. Silakan Om. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan saya Pendeta Alex. Kami ini kan pelayanan. Jadi terima kasih untuk kita. Mungkin ada 2 hal yang saya ingin sampaikan dari pengalaman. Pertama, tadi sudah disampaikan mengenai peran orang tua. Dan di sinilah sesungguhnya sang gereja perlu memikirkan secara komprehensif. Jadi, oleh karena itu, kami membentuk satu kelompok namanya LIFE, sebagai Integrated Family Education. Ya, baru tadi kami mengadakan juga ya kelompok membahas bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kehidupan, untuk keluarga. Pertama sehingga ya saya kira ya Pak David tahu ya saya betul-betul banyak menyarankan di Gereja Toraja mengenai masalah
balik ke Toraja beberapa kali berbagi jemaat mengadakan ya pembinaan keluarga. Tapi saya kira ini harus berlanjut di jemaat, tidak saja on and off, karena ini diperlukan. Khususnya bagaimana sekarang ini mendidik anak-anak dalam suasana yang baru. Nah, yang kedua, memang sebagai pengalaman, kami kan sekarang ini di UPH mendidik para guru yang betul-betul dipersiapkan sebagai missionary ya ke seluruh Indonesia. Jadi mereka kita terima dari seluruh Indonesia, dan saya bersyukur betul-betul mereka bertumbuh selama 4 tahun di UPH dan siap dikirim seperti missionary ke daerah-daerah. Artinya peran pendidikan yang betul-betul komit kepada apa yang kami namakan di UPH Christ-centered education yang transformatif, yang mempersiapkan ya mahasiswa dan dalam hal ini untuk menjadi guru menjadi berkat di seluruh Indonesia, termasuk di Toraja. Jadi ya saya dulu ketemu dengan bupati kalau bisa setiap tahun 100 dari Toraja, tapi sampai sekarang cuma sekitar 30 dari Toraja, dan itu ya sudah ya tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi guru-guru yang dipakai oleh Tuhan. Ya, yang ketiga yang saya ingin sharingkan itu adalah bahwa memang sangat diperlukan atau persekutuan. Ya, ini barangkali yang sekarang ini karena pandemi itu agak kurang, tapi justru merupakan kesempatan yang indah yang mengadakan persekutuan di kami. Saya dari rumah ini sudah 2 tahun kerja dari rumah, tapi tidak berarti tidak pergi kemana-mana. Itu melaksanakan semua dari rumah ya, dan mengadakan persekutuan ini, pembinaan itu dan sebagainya. Kemarin kami mengadakan webinar atau pembinaan dengan Pak Sutri, pasangan suami istri dari gereja dari GKY di Kebayoran. Ya, jadi saya pikir memang soal keluarga ini perlu perhatian dari kita. Jadi karena ini acara klasis, saya harap ya lebih banyak lagi pembinaan keluarga di klasis, dan banyak teman-teman yang siap untuk mengadakan pembinaan-pembinaan yang diperlukan, baik itu soal pendidikan anak, baik itu soal hubungan keluarga. Ya, jadi ya kemarin dengan GKY kami membahas bagaimana betul-betul mengakrabkan ya kehidupan suami istri melalui komunikasi ya yang membangun, dan bukan yang menceraikan gitu. Jadi semua ini kan kita perlu pelajari. Jadi saya pikir ya, dan saya sampaikan selamat kepada klasis yang sudah mengadakan ini, dan semoga lebih banyak lagi. Kadang-kadang kan kita berpikir sulit mengatakan, rasanya sih nggak sulit tuh ya. Kami di pelayanan lain itu mengatakan macam-macam ya, tidak perlu uang karena punya teman yang siap untuk ya membina ya, kita punya network internet. Jadi wow, jangan kita kalah oleh perkembangan ya dunia yang menakutkan. Ayo mari kita ya bersama dengan Tuhan untuk menghadapi Tuhan ini bagi kemuliaan Tuhan dan bagi keluarga kita. Ya, terima kasih, terus semangat. Baik, terima kasih banyak Om Parapat dan Ibu Ane ya, yang sudah setia selalu dalam berbagi pembinaan kita, baik itu di tingkat jemaat, di lingkungan tingkat klasis maupun di skop sinodal di Gereja Toraja ya. Banyak hal, banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi yang secara sporadis, pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Om Parapat dan Tante Ane. Terima kasih banyak buat kebersamaan malam ini, dan juga kepada Pak Pendeta Alex sekali lagi terima kasih atas membagi ilmu dan pengalaman Bapak dalam rangka memperkuat pengembangan
persekutuan di Gereja Toraja, khususnya bagaimana mengantisipasi perkembangan konteks pergumulan kekinian gereja ya. Ini bukan hanya problem di Gereja Toraja, tetapi secara kolektif ini pergumulan gereja terhadap kemajuan zaman yang juga berimbas pada paham-paham narasi-narasi yang terkait agnostik tadi, ateis maupun gnostik ya, yang memang itu sangat tanpa disadari sudah mengintrusi paham dan perilaku masyarakat modern, khususnya generasi kita yang hidup dengan kemajuan teknologi. Artinya saringan-saringan itu semakin susah untuk dibendung. Bendungannya adalah bagaimana melakukan pemahaman terhadap keimanan kita terhadap hal yang paling mendasar yang banyak ditanyakan tadi ya. Banyak yang masih menjadi pergumulan juga, ternyata bahwa hal yang paling mendasar pun itu masih dalam tanda petik menjadi kebingungan bagi warga jemaat sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Alex, saya nggak menyimpulkan, biarlah diskusi kita tadi itu akan berpulang. Dan tentu kita yakin Roh Kudus akan bekerja dalam setiap percakapan di seputar firman-Nya. Untuk itu dengan segala keterbatasan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan juga minta maaf kalau tidak semua terakomodir untuk menyampaikan pandangan atau diskusi dan pertanyaannya.